selesai. Di momen kesempatan yang indah ini, kami mau bersuka cita bagi Tuhan. Kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan. Kami mau beri yang terbaik bagimu Tuhan. Lewat pujian kami, mulut kami, hati kami, pikiran kami, tubuh kami Tuhan, kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, seluruh rangkaian ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai, Tuhan memberkati semuanya, sehingga kami pulang dari tempat ini menemukan dan membawa kemenangan daripada Engkau Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Semuanya bertepuk tangan memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memuji nama Tuhan. Mari umat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Allah kita sungguh baik. Amin. Ya, semua bersukacita memuji Tuhan di bulan-bulan Desember. Hari ini juga bersukacita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Mari bersukacita dengan pujian kita. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari semuanya bertepuk tangan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kita mau bersorak tinggikan nama-Mu. Singing one more, segala puji syukur. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kita mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Mari bersorak bagi Dia. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Amin, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Yang mau melompat silakan lompat, haleluya. Lompatlah, haleluya. Lompatlah, haleluya. Mari bersorak melompat bagi Dia. Lompatlah, haleluya. Lompatlah, haleluya. Mari menari buat Tuhan Yesus. Menarilah, haleluya. Menarilah, haleluya. Persembahkan tarianmu bagi Dia. Menarilah, haleluya. Menarilah, haleluya. Sorak, haleluya. Mari bersorak. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Amin. Soraklah. Amin. Haleluya. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus lahir di hati. Coba lanjut.
Lanjut aja. Apalagi bagasan sadarion jong doau di julungna dalam go dainang julu song ini di julung ya dana karungowi di julung yang batuan. Sebetulnya nabarang si tutu doau jong sonari di julung ngor dalam go dainang. Dang nalan di bujuk kuno pedi uriaon. Dang nalan di pamain kuno penalong di bagas ni uriaon. Alay taruh jersi tuturo aku iku masasi do di julungna apalagi nagasi do mulu hilana do di barguluku saling berdara no dia senganon jujur doang nantinggang apalagi nanay bangun tutuan on apalagi mulu ilang rimangi do mulai mama tangga au pas saya tutur sudah do adomi di mamani jelekon. Jadi saya berdua bisi sampai itu nomor jumul di mana saya berdua bisi salat kebutuhan berjuang sampai tamat sekolah SMA sampai itu nomor rumah tangga oma di Silpano mulai hati madonokku di jalur ituan anakku si nomor sedara saya kangen bawa karena sambil kuliah dong mudah-mudahan main mana terus di basi kolam Tuhan di Batak. Asal dia main mana tuh, biar mana takut main mana akan Tuhan. Amin. Kami doa punya mulu so bapak di minus tuh anak pun jadi bulan Uria, baru di bulan Uria doh sebetulnya. Alay so belum mati di baru mulu. Apalagi musik natui sedih masai gua bihuta. Nasi mapikiranku, usirang sirai julu jamu di jolmai. Masing-masing mapikiranku. Iyo dalam negara Roma auto pulau Batamon, zona itoma alakon ini. Jimo lihat mau tutuhan teh, ala dilihat Tuhan dia awal sehat, pun dia merdalan. Orang pe berkumpul pada sejarah dan dia lama muji pasangan pun gua Tuhan. Jadi masih donokku Tuhan muda manggo dainan somong dia Tuhan. Tapi aku nak bapak asal dia dengan Tuhan itu dia berdalan dia jangan on ngomong tak baru kilan laborati anggo ilala do jujur do Tuhan bapak neng madamu saya ini berdau do aku do pikiranku sana jadi bada neng udah rimangi do ada urji do abe Tuhanon sari do abe Tuhanon dia lanjut mana jujur naruh aku ma tanya aku Tuhan si marwane Tuhan totong Tuhan menangi bagi doaku semua ni majuan aku apalagi bagas nisa dari om kamu nada bangdo berdainam sama di om Tuhan ada om di bagas kurion oleh hati puji bersama makuak ni Tuhan nawak meru di saleleng nah haleluya. Kami berdoa buat orang tua kami. Kami percaya dia tidak sia-sia datang kepada Yesus. Amin. Saat ini Tuhan akan melakukan banyak hal dalam hidupnya. Karena dia adalah biji matamu. Amin. Kami percaya Tuhan terus menolong proses demi proses sampai dia mengalami bagaimana karya Tuhan dalam hidupnya. Amin. Tuhan tolong perjalanan kehidupan anak-anaknya Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Cucunya kami serahkan, panjanglah umurnya, sehatlah dalam nama Tuhan. Diberkati pekerjaannya, diberkati keluarga hidupnya dalam nama Yesus. Ya, tetap semangat Ibu Opung Elpano. Tuhan Yesus kita baik, Dia sanggup menolong hidup kita. Amin ya. Saya juga hampir mirip kesaksian seperti Opung Elpano ya. Dari background yang tidak berkenan di mata Tuhan, tetapi saya benar-benar merasakan bahwa Yesus kita itu hidup. Ya. Dia dapat menyembuhkan saya. Ini juga pasti Tuhan pulihkan. Amin. Ya, Tuhan berkati ya Mama ya. Begitu juga abang yang datang dari mana Jakarta. Ya, Tuhan Yesus berkati. Tetap cari Yesus, itu yang terutama dalam hidup kita. Amin. Saudaraku, ya, ada lagi yang bersaksi? Oke, kalau tidak ada yang bersaksi, saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Ayo dulu ya, kita bersuka cita lagi menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Ya. Sang penebus juru
Haleluya bagimu Yesus. Saudaraku, mari kembali kita mensanjung nama Yesus. Muliakan Dia dengan hatimu, muliakan Dia dalam segala tubuhmu. Karena itu firman Tuhan, muliakanlah tubuhmu dalam segala hal. Kita sambut kedatangannya, kita sambut kelahirannya. Dia ada di tempat ini memberkati hidup kita. Haleluya Tuhan, haleluya. Oh, ya sungguh indah Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia.
kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang kami puja dalam hidup kami Tuhan. Kebaikan-Mu telah nyata dalam hidup kami Bapa. Yang sungguh indah, yang sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, yang mulia, Dia bersyukur padamu bisa kami berkumpul di tempat ini Tuhan pada siang ini, itu oleh kemurahan dan kebaikan Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, di bulan-bulan ini kami Tuhan memperingati yaitu hari kelahiran dan Tuhan datang ke dunia 2022 tahun kurang lebih yang lalu. Kami memperingati sampai sehari ini Tuhan, dan kiranya seterusnya Tuhan, tahun-tahun kami yang Tuhan berikan kami umur yang panjang, biarlah kami selalu memperingati hari kedatangan Tuhan bagi kami, di mana kami Tuhan selamatkan oleh karena kedatangan Tuhan di dalam dunia ini. Oleh karena kebaikan Tuhan yang memberikan kami keselamatan di kayu salib, yang sebenarnya kamilah yang telah dihukum oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa kami. Tetapi Tuhan mengambil alih karena Tuhan adalah Tuhan kami yang maha kuasa dan maha pengasih. Tuhan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya dan semua kami yang percaya kepada Tuhan. Maka itu Tuhan, kami yakin dan percaya Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kami, yang telah menebus kami dari segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu. Berkatilah Tuhan, biarlah Tuhan Engkau urapi kami, Engkau berikan kami pengertian. Biarlah selalu senantiasa firman yang Tuhan sampaikan, biarlah itu menjadi rema bagi kehidupan kami. Berkati mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu tidak ada apa-apa Tuhan, kalau tidak karena Tuhan dan Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Maka itu Tuhan Roh Kudus, ambil alih penyampaian firman Tuhan pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Mari yang percaya katakan bersama. Amin.
Amin. Haleluya. Silakan dulu Bapak. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Iya. Sorry, saya tadi ada sedikit agak telat ya. Mungkin saya SMS sama Ibu, tetapi belum saya lihat apa. Saya sudah di simpang jam, saudara. Saya sudah di simpang jam, tetapi ada yang ingat saya, yang apa, yang kurang. Jadi, waduh, apa ini? Rupanya ada ketinggalan. Segera itu di awal pros, untung ada pemutaran di situ. Saya langsung balik ke Sekupang. Jadi itulah yang ada ketinggalan saya ambil, tetapi saya percaya. Maka itu di dalam jalan ini mau ke Sekupang, karena sudah 9:30 saudaraku. Jadi singkat ceritanya, saya telah mengebuk ini, tapi dalam bahasa roh saya, di dalam sama Tuhan. Tuhan tolong saya dalam perjalanan saya. Ini bukan kehendakku Tuhan, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Maka itu saya sampai ke rumah tidak ada suatu keterlambatan dan sampailah saya di sini. Puji Tuhan, itu semua oleh karena kebenaran Tuhan. Amin. Oke. Jadi tadi saya dengar ibu yang menyampaikan kesaksiannya. Haleluya, sungguh luar biasa. Ibu, kita di sini semua tidak ada yang benar. Ibu ya, semua kita adalah orang-orang berdosa, tetapi Tuhanlah yang menghapuskan segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Amin Ibu. Nah, jadi janganlah khawatir Ibu, Tuhan Yesus telah menanggungnya di kayu salib dosa-dosa kita, baik dosa-dosa keturunan, baik dosa-dosa perbuatan. Yang intinya kita datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan atas pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Maka Tuhan setia dan adil. Dia tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia dahulu penyembuh, sekarang dan sampai selama-lamanya tetap penyembuh. Dia dulu mengampuni, sekarang mengampuni, dan sampai selama-lamanya tetap mengampuni kita orang-orang yang bersalah kepadanya. Yang intinya kita mau membuka hati, datang kepada Tuhan, karena bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh karena firman Tuhan. Itulah yang kita bisa ambil hikmatnya ya Ibu ya. Tuhan memberkati Ibu, Tuhan memulihkan kesehatan Ibu selalu senantiasa. Amin. Jadi di sini saya juga kedatangan Ibu Pilar. Ibu, terima kasih atas kedatangannya di tempat kami. Inilah tempat kami Ibu. Nah, jadi mungkin Ibu nanti pulang ke kampung sudah bisa, oh, anakku Pilar di sini ibadahnya, di sini. Oh, mereka mungkin Ibu lah yang apa? Mungkin Ibu, karena saya tidak bisa bahasa Nias, jadi saya hanya menerjemahkan bahasa Indonesia saja. Mungkin Ibu mengertilah sedikit-sedikit. Jadi terima kasih juga Pilar dan Dewi. Terima kasih, Tuhan memberkati, telah dikaruniakan seorang putri. Maka biarlah itu menjadi berkat bagi Pak Pilar atau Pak apa namanya tadi? Apa? Leonika, iya. Bapak Leonika, iya, dan Ibu Leonika, tetaplah selalu senantiasa semakin teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhanlah telah memberikan kepada Pilar seorang putri dan kepada Dewi. Karena beranak, firman Tuhan berkata, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Genaplah itu di dalam kehidupan Pilar dan Dewi. Karena Tuhan telah mengaruniakan seorang putri yang cantik dan jelita. Biarlah ini Pilar dan Dewi selalu membawanya ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kenalkan firman Tuhan dari kecil sehingga dewasa dan masa tuanya dia takut akan Tuhan. Amin Pilar ya. Terima kasih juga saudaraku yang datang tadi, katanya saya tidak mengetahui, tapi dari Jakarta ya. Oh, adiknya Pilar. Haleluya. Inilah yang paling bungsu ya. Masih ada? Oh iya. Tuhan memberkati ya. Iya. Jadi ini juga Ibu Mestiana sama Ibu Pandiangan juga. Oh, Pak Pandiangan ya. Sorry, saya katakan Ibu Mestiana karena udah tertanam di hatiku. Kenapa? Sudah puluhan tahun saya mengenal beliau ini. Jadi mohon maaf ya Ibu Pandiangan ya. Jadi percayalah Tuhan Maha Kuasa.
Tuhan pasti akan menggenapkan firman-Nya kepada Ibu Pandiangan dan Pak Pandiangan. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Itu sudah perintah Tuhan bagi kita, bagi orang-orang yang percaya. Maka itu kita semua dan juga semua kita di sini, Tuhan telah memberkati kita karena Dia telah memberikan keselamatan itu bagi kita. Itulah yang kemarin kita lakukan dalam KKR Natal di KPPS Kemenangan, di mana Yesus Kristus adalah Tuhan yang mengambil rupa seorang manusia, turun ke dunia untuk menebus dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran saya dan saudara. Siapa yang percaya kepadanya, Tuhan tidak memandang bulu dari negara mana, dari kulit apapun kita, baik kulit hitam, kulit putih, semua datang kepadanya, diterima Tuhan. Karena itulah Tuhan datang ke dunia, karena Dia adalah Tuhan bagi semua orang, bukan hanya bagi orang-orang Kristiani, bukan saja orang-orang bagi yang lain. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, karena Yesus Kristus datang ke dunia bukan membawa agama, tetapi membawa kasih. Siapa yang mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dialah yang dikatakan pengikut Kristus. Siapa yang melakukan kasih kepada sesamanya, dia juga pengikut Kristus. Karena apa dibilang ada Kristen? Karena Kristen itu diambil daripada pengikut Kristus. Apa itu pengikut Kristus? Pengikut Kristus yang melakukan kehendak firman Tuhan, yang melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu di dalam Injil atau Alkitab yang kita biasa katakan. Kita, saudaraku, yang diselamatkan oleh Tuhan bukan oleh karena perbuatan dan kelakuan baik kita, bukan. Itu semua oleh pemberian Tuhan, oleh kasih anugerahnya dengan cuma-cuma. Jangan ada orang yang berbangga diri oleh karena keselamatan yang Tuhan berikan. Tetapi marilah kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan di saat kita telah diberikan anugerah itu. Maka kita wajiblah bersyukur kepada Tuhan, karena Dia telah turun ke dunia dan naik ke surga. Kita tahu Yesus Kristus datang ke dunia, Dia mengambil rupa seorang manusia. Dia datang ke dalam dunia 33,5 tahun, Bapak Ibu. Dia umur 30 tahun baru dia melayani Tuhan. Selama 33,5 tahun, selama 3,5 tahun dia melayani untuk menyembuhkan, memulihkan, memberikan mereka yang tidak ada harapan, diberikan harapan. Yang matanya buta dijelikan, yang telinganya yang tuli dibukakan, yang mulutnya bisu diberikan berkata-kata. Inilah Dia datang ke dunia. Dia adalah Tuhan kita yang memberikan kita keselamatan. Amin. Kalau tanpa Dia, Bapak Ibu, siapa saya, siapa saudara? Kita tidak ada apa-apanya, Bapak Ibu. Dia datang bangsa Israel, Tuhan punya Allah itu hanya datang kepada bangsa Israel, tetapi karena kasih-Nya kepada kita, sehingga saya dan saudara ditolong Tuhan, diselamatkan Tuhan. Amin. Oke, itulah sebagian yang kita dengarkan tentang Kristus. Tetapi hari ini kita bukan mendengarkan firman tentang Natal, bukan. Tetapi kita harus tahu Dia datang ke dunia. Itu tadi sudah saya jabarkan. Dan juga kita bisa melihat dari macam itu apa kata Tuhan. Ini Yesus Kristus berkata, ada 2 macam dasar. Apa itu 2 macam dasar maksudnya? Oke, kita akan melihat dulu dari Matius 7. Firman Tuhan berkata dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Firman Tuhan di sini ada 4 ayat, Bapak Ibu. Kita ganti-gantian membacanya. Nanti ayat 27-nya kita sama-sama supaya kita semua dapat berkat sama-sama. Amin. Amin. Oke.
Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dapat Bapak Ibu? Oke, ada kayaknya di layar ya. Oke. Ayo kita baca. Saya duluan ya. Biar Bapak Ibu nanti sama-sama kita ayat 27 ya. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, 1, 2, 3. Kemudian turunlah hujan dan banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 1, 2, 3 bersama-sama. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Inilah firman Tuhan yang Yesus Kristus berikan perumpamaan kepada orang-orang dan murid-muridnya. Apa yang dikatakan dua macam dasar? Dua macam dasar, yaitu ada orang yang mendirikan rumah di atas batu, dan ada juga orang yang mendirikan rumah bahkan atau perkataan kebun binatang. Karena firman Tuhan berkata, apa yang kau ikat di dalam dunia ini akan terikat di surga. Itu antara satu. Dan ada juga pelayanan juga. Apa yang kita layani dan apa yang kita kerjakan di dalam dunia ini akan terikat di surga kalau kita sesuai dengan firman Tuhan. Dan juga apa yang dilepaskan, contohnya orang-orang yang tidak datang kepada Tuhan, apa yang tidak dilakukan, firman Tuhan berkata bahwasanya Kristus datang ke dunia untuk menghapuskan segala pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Tetapi orang-orang di sana banyak yang tidak datang kepada Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kalau kita melakukan yang tidak benar di dalam dunia ini, begitulah kita nanti tidak ada terdaftar nama kita di buku kehidupan di surga. Amin. Karena perbuatan kita lah, setelah kita diselamatkan, maka mahkota-mahkota itu menjadi milik kita. Maka Bapak Ibu, saya dan saudara, hendaklah perkataan-perkataan Kristus dan keluar dari mulut kita. Coba kita baca lagi Kolose 3 ayat 16. Apa dikatakan di sana? Karena saya katakan tadi, setiap perkataan-perkataan kita haruslah menjadi berkat. Kalau anak-anak kita ada kesalahan, janganlah kita mengatakan yang tidak benar buat anak kita. Tetapi marilah kita berkata berkat itu bagi anak-anak kita, sehingga itulah nanti yang terikat di surga. Maka berkat-berkat itu melimpah bagi anak-anak kita. Amin. Marilah kita baca Kolose 3 ayat 16. Demikian bunyinya, hendaklah perkataan Kristus dan dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu.